Saya mencari nomor kontaknya ya, nggak dapat. Akhirnya dapat nomor manajernya, namanya Pak. Oh, manajernya. Terus kalian bertemu juga? Iya, saya bertemu juga. Lalu saya bilang, ini ada video, coba kamu lihat. Gitu. Tolong sampaikan ke ayahnya supaya segera mempush bagaimana laporan yang sekarang ini betul-betul berjalan dan bisa menemukan tersangkanya. Saya bilang. Mengerti mengenai apa? Karena adanya dugaan tidak pidana pembunuhan yang ada dugaan tidak pidana pembunuhan di kolam renang. Di kolam renang. Iya. Kolam renang apa namanya? Di Palem, kalau kami biasanya karena saya biasa anak-anak namanya yang disebut di Palem ya, di Pondok Kelapa. Pondok Kelapa ya, Iya. Sawi. Iya. Ada dugaan tidak pidana pembunuhan terhadap anak. Pembunuhan terhadap anak. Anak yang dimaksud tahu namanya siapa atau kenal? Awalnya saya tidak kenal itu ya, tapi setelah kejadian saya tahu nama depannya saja, namanya Dante. Dante ya. Jadi anak korbannya setahu saudara Dante ya. Iya. Kalau dugaan siapa yang melakukan? Dugaan juga saya awalnya nggak tahu ya, tapi setelah saya ditunjukkan CCTV, lalu memang itu orang yang saya lihat juga yang berada di dalam kolam. Oh gitu. Apakah ini saudara Yuda Arpandi ini orangnya? Iya, betul ya. Itu ya. Tahunya Pak, tahunya setelah melihat ada CCTV. Oke. Saudara ada di situ pada kejadian? Pada saat kejadian saya memang ada di dekat korban yang tidak jauh dari korban posisinya. Anak Dante tadi? Iya. Memang Dante-nya berenang, lagi berenang? Iya, pertama kali saya datang ke situ posisi Dante sudah berpaku ke memegang lantai atas kolam, pinggiran kolam. Saya melihat Dante itu ada beberapa kali dari mulutnya membuang air gitu, seperti muntah ya. Apakah benar pada waktu itu dia bersama terdakwa? Iya, memang saya lihat, saya beberapa kali kontak mata dengan terdakwa ini yang mulia. Oh begitu? Iya, yang mulia. Lalu masih ada lagi seorang anak yang sebaya dan iya, saya lihat ada anak perempuan, saya nggak tahu itu anak siapa, tapi dia ada dengan Dante, terdakwa dengan anaknya berbaju warna pink kalau nggak salah. Saudara memang sengaja berkunjung ke situ atau bagaimana? Memang setiap Sabtu dan Minggu anak saya kan dengan Mas Wahyu tadi saksi ikutin privat les sama dia, Pak. Oh, anak saudara les renang di situ bersama saudara Wahyu dengan pelatih Wahyu namanya itu. Jarak antara saudara beraktivitas di kolam renang itu dengan anak dan tadi itu berapa jauh? Itu kurang lebih sekitar 5 meter atau 6 meter ya, kalau nggak salah. 5 atau 6 meter ya. Jaraknya dekat. Dekat. Tidak terhalang. Tidak terhalang sama sekali. Gitu ya. Iya. Artinya aktivitas yang dilakukan ini terlihat jelas. Sangat terlihat itu. Baik. Pada waktu mereka beraktivitas ini, apa yang saudara lihat yang dilakukan oleh terdakwa ini khususnya terhadap anak dan tadi? Iya. Saya awal datang di situ sudah melihat posisi Dante masih posisi memegang tepi kolam, dan itu sampai akhir gitu ya, sampai Dante itu kemudian diangkat oleh terdakwa ini ke atas gitu. Jadi yang saudara lihat, yang saudara sempat lihat, Dante ada di pinggir kolam memegangi pinggiran kolam. Iya, ada dua tangannya. Lalu saudara juga melihat terdakwa Yuda Arpandi menaikkan Dante tadi ke atas kolam. Iya. Ke pinggir kolam tadi. Iya. Itu karena apa? Karena memang posisinya Dante sudah kondisi dalam keadaan yang nggak sadarkan diri ya. Saudara lihat tidak sadarkan diri. Iya.
Lalu setelah dan ditidurkan di pinggir kolam, apalagi yang saudara tahu? Saya langsung, karena istri saya teriak, "Papi tolong," katanya, "itu ada anak," katanya. Lalu spontan saya langsung ke situ, saya menghampiri Dante dengan posisi Dante udah tergeletak, terlentang ke atas wajahnya. Lalu saya coba bantu untuk melakukan CPR ya, hanya 2 kali aja, menekan dadanya. Oh, iya, kan supaya menolong pernapasan. Iya. Lalu setelah itu banyak makanan atau nasi yang keluar dari mulutnya. Setelah ditekan, bercampur dengan air, iya. Keluar. Oke, terus? Itu yang saya lakukan. Gak lama lagi saya panggil Mas Wahyu yang pelatih tadi. Lalu datang keamanan kolam. Keamanan kolam. Ya. Apa yang dilakukan terhadap anak Dante? Ada yang melakukan CPR juga, ada yang melakukan bantuan napas, termasuk tadi ada ibu perawat ya, medis. Surya Lestari. Iya. Itu juga melakukan upaya membantu pernapasan. Iya, betul ya. Lalu hasilnya apa? Hasilnya pada saat itu sudah sama sekali tidak ada gerak gitu ya, tidak ada gerak-gerak, tidak ada, langsung dibawa langsung tidak lama ke rumah sakit gitu. Yang berinisiatif supaya membawa anak ke rumah sakit siapa? Ada beberapa kita juga semuanya mengatakan sudah dibawa aja ke rumah sakit terdekat gitu. Lalu saudara Yuda ini apa yang dilakukannya? Saudara Yuda ini saya lihat dia hanya berlari untuk berteleponan. Bertelepon, dan saya ada dengar sedikit kata yang diucapkan papi. Lalu dia ada mengatakan ada juga orang mamanya di mana. Lalu saya dengar juga namanya bilang lagi syuting. Oh gitu ya. Iya. Tapi ketika dibawa ke rumah sakit dia ikut. Saya tidak tahu ya, tapi kayaknya sepertinya tidak tahu. Ya. Karena saudara sendiri tidak ikut ke rumah sakit. Tidak ikut ke rumah sakit. Tidak ikut ya. Yang setahu saudara ikut ke rumah sakit siapa? Saya tidak tahu, tapi yang ikut ke sana yang pasti itu ada petugas dari kolam yang punya mengantar. Kemudian di dalam berita acara pemeriksaan saudara, setelah si anak dibawa ke rumah sakit, saudara ada diperlihatkan CCTV. Jam 7 ketika saya anak dan istri saya masih di depo bangunan, saya ditelepon sama pelatih yang namanya Wahyu. "Pak," katanya, "anak yang dibawa tadi sudah meninggal." Jam 7 malam itu? Jam 7. Lalu saya kaget. Lalu dia bilang, "Tapi Pak, matinya ini ditenggelamin Pak, gitu. Ada CCTV-nya," gitu sama saya. Saudara sudah pulang dari orang Renang. Iya. Tapi Wahyu karena kenal dengan saudara, telepon memberitahu kalau anak yang tadi itu sudah meninggal. Dan dia sudah melihat CCTV. Lalu dia kirimkan video CCTV itu ya. Dia bilang itu ditenggelamin. Iya. Lalu dikirimkannya lah CCTV kepada saudara. Iya, dikirimkan CCTV. Lalu video itu saya saksikan. Saya telepon balik dia lagi, "Mas Wahyu," saya bilang, "kita harus ke kolam, ini nggak benar," saya bilang. "Ini ada peristiwa pidana," saya bilang begitu. Lalu saya, istri sama anak saya bertugas langsung ke kolam ya. Balik lagi ke kolam untuk meminta pihak kolam membuat laporan polisi atau memberikan informasi kepada polisi yang boleh. Baik. Saudara menduga ada tindak pidana setelah ada kiriman video CCTV dari Wahyu ya, ke telepon saudara. Itu rekaman videonya durasinya berapa lama? Kalau yang di saya itu tidak terlalu lama ya, Bu. Ada kurang lebih 2 menitan. 2 menitan. Iya. Dari 2 menitan itu saudara bisa lihat dugaan itu. Seperti apa yang saudara lihat di video? Yang saya lihat itu adalah itu kan sebelum ke pojokan itu dia ada di tengah ya, di bawah. Di situ sudah ditarik ke bawah, begitu yang mulia. Lalu sampai dia juga sampai di pojok juga ditarik juga ada sampai menurut saya seperti diketok di sini di pahanya beberapa detik gitu ya, mulia, beberapa baru dilepaskan. Paha siapa yang mengetok? Sepertinya gitu yang di dalam kan ditarik dia di dalam air. Iya, di dalam air. Tapi
Kalau si anak tadi akhirnya masuk ke dalam air. Iya, karena tangannya kan di atas. Ini menekan. Itu ya. Dari situ saudara langsung berkesimpulan ini ada dugaan tidak pidana. Iya, betul ya. Lalu saudara jadi datang. Datang dengan istri saya. Melihat lebih banyak. Pada saat malam itu ya, saya menemui pihak olah. Iya, maksudnya melihat lagi CCTV. Oh enggak, saya enggak melihat lagi CCTV. Lalu saya ketemu manajer, saya bilang kita harus ke kantor polisi terdekat. Saya bilang, oh tak dulu Pak, katanya tunggu pihak direktur. Saya bilang nggak ada urusan, ini ada peristiwa pidana. Saya bilang ini harus kita laporkan segera. Saya bilang. Akhirnya kami bersama-sama dengan Pak Johan, Mas Wahyu dan pelatih juga ke Polsek. Saya bilang. Pak Johan, Wahyu, saudara dan satu lagi pelatih juga ya. Heri ya, ada Pak Heri. Istri saya. Polsek. Iya yang benar. Polsek, Duren Sawit. Duren Sawit. Melaporkan ini. Iya, ke SPK, lalu kami diarahkan ke serse yang di lantai 2. Di lantai 2 agak berisi tegang karena begini yang Bapak kan bukan korban katanya. Jadi Bapak nggak bisa melapor. Oh iya. Pak Dharma bukan korban. Ya, betul. Iya. Jadi tidak bisa sebagai pelapor. Iya. Lalu saya menyampaikan informasi aja Pak. Saya bilang ini ada peristiwa pidana. Itu agak lama. Lalu saya tunjukkan videonya ke penyidik itu. Dia lihat langsung dia jawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung bentar ya Pak, saya menghadap pimpinan dulu. Nah, setelah dari situ kita tunggu. Dia bilang Pak ini Bapak nggak bisa ada laporan polisi. Nggak apa-apa Pak, saya bilang penting kita sudah laporan aja informasi, saya bilang begitu. Nah setelah saya dari situ harapan kita mungkin pihak penyidik bisa lah dulu ke rumah sakit Islam gitu kan. Ternyata kami tunggu hampir setengah jam nggak ada, ternyata nggak ada tindakan. Lalu saya dan anak istri pergi menelusuri siapa di sekitar situ yang meninggal, ada bendera kuning yang mulia, inisiatif aja mencari siapa tahu ada memang anaknya korban dan kita sampaikan gitu kan. Nggak ada juga, lalu kita jam 11 malam ke rumah sakit Islam yang mulia. Lalu pihak rumah sakit bilang nggak lama Pak di sini katanya gitu, jadi nggak ada tindakan apapun gitu Pak. Baik. Lalu saudara berusaha untuk mencari mencari alamat atau mencari identitas orang tua anak tersebut. Iya betul ya mulia. Gimana caranya? Nah kami searching sama istri karena malam itu istri nangis kan Pak, kita lihat anak itu nggak bisa tidur juga dia. Lalu besoknya sekitar jam 7 malam Mas Wahyu telepon lagi ke saya, Pak itu ternyata anak meninggal anaknya artis katanya gitu. Oh gitu, siapa namanya? Tamara gitu kan. Oh coba, akhirnya saya coba searching gitu ya. Ketemulah ada berita gitu kan. Lalu saya coba cari Instagramnya. Instagram? Ibu Tamara. Tamara. Iya. Orang mamahnya si anak ini. Iya. Saya cek ternyata ada nomor kontak tapi asistennya ya atau manajernya ibu dan itu kalau nggak salah kalau nggak lupa. Saya WA, saya telepon nggak diangkat. Saya WA isinya ibu perkenalkan saya Dharma, saya menolong Dante pertama kali. Ini menurut saya ada dugaan tindak pidana menilai Dante nggak wajar. Saya bilang, apakah saya bisa bicara dan bertemu? Saya bilang itu. Nggak dibalas. Nggak lama lagi dia respon, kasih nomor kontak neneknya ibunya Tamara. Mamanya Tamara. Iya. Neneknya si korban. Iya. Lalu dikasih kontak itu saya bertelepon janjian jam 11 malam ketemuan di tempat makan di daerah Tebet gitu ya. Itu tanggal 28 ya? Itu tanggal 28 ya, 27 peristiwa itu. Jadi ketemu jam 11 malam saya dengan istri. Ya saya tunjukkan videonya, ya mereka nangis gitu, sangat terpukul gitu. Gitu ya? Iya. Kalau yang Andi ya? Coba. Ada saksi kita kemarin ya? Enggak, yang mendapat telepon dari Pandey. Sama saudara Pandey pernah bertelepon juga? Pernah bertelepon, karena begini ya, karena kan saya lihat beberapa kali infotainment kita perkembangannya begitu saja gitu ya. Lalu saya coba cari kontak Instagram dari bapaknya. Iya. Bapaknya, ya. Lalu dapat nomor kontak manajernya namanya Pandey Pak. Iya. Gitu.
lalu saya bertemu dia di McDonald jam 1 malam besoknya. 29. Iya. Setelah bertemu tadi dengan mamanya Tamara. Iya. Itu besoknya sepertinya 2 hari setelah. Oh, 2 hari setelah itu. Ketemu dengan Pande. Ini kaitannya dengan papahnya si anak kan? Saya mencari nomor kontaknya ya, nggak dapat. Akhirnya dapat nomor manajernya, namanya Pande. Oh, manajernya. Terus kalian bertemu juga? Iya, saya bertemu juga. Lalu saya bilang, ini ada video, coba kamu lihat. Tolong sampaikan ke ayahnya supaya segera mempush bagaimana laporan yang sekarang ini betul-betul berjalan dan bisa menemukan tersangkanya, saya bilang. Artinya setelah kejadian si anak tadi tergeletak di kolam, kalian coba mencari membantu pernapasan, nggak bisa, bawa ke rumah sakit, lalu saudara mendengar si anak telah meninggal dunia dari Wahyu. Dari situ saudara memang ingin supaya masyarakat, orang tuanya tahu minimal bahwa ini sebenarnya ada dugaan tindak pidana. Saya merasa masalah juga. Saya dari anak betul-betul kalau saya tahu ini dia memang sudah memutarkan air gitu ya. Dan makanan. Dan makan air yang saya lihat dari jauh dari dalam saya duduk itu dan sebelum saya duduk di situ gitu ya, dari mulutnya kan. Cuma saya nggak curiga gitu ya, karena ada terdakwa ini di belakangnya jaraknya 1,5 meter gitu. Bahkan saya kontak mama beberapa kali dengan terdakwa ini, lalu dia bilang, "Dante, 1 ke sini gitu, 2." Jadi kalau saya tahu itu betul-betul dia pasti saya akan tolong gitu ya. Jadi saya dan istri merasa kayak bagaimanapun, tapi kita harus cari ini orangnya, kita harus bantu gitu ya. Artinya dari kontak mata atau penglihatan saudara selama di kolam renang, selama berada di kolam renang, saudara tidak menyadari kalau ada tarikan-tarikan seperti tadi. Tidak ada. Setelah kejadian, lihat CCTV, barulah saudara menyadari, oh seperti ini. Iya. Makanya saudara merasa bersalah juga ya. Iya. Kalau tahu sebelumnya begini mungkin begitu ya. Iya. Dan yang cukup ada kecurigaan saya begini yang mulia. Itu kan di kolam yang paling dalam, anak seperti itu ditaruh sementara dia bisa terbang. Nah, terdakwa ini naik ke atas, gitu saya naik ke atas, dia pergi ke toilet yang jaraknya 40 meter. Sementara di sebelah kanan saya ada toilet itu 3 kosong ya mulia. Yang lebih dekat. Yang lebih dekat. Nah, ketika dia pergi itu, saya berpikir gitu, makanya saya di hati saya mengawasi mana, siapa tahu akan tenggelam, saya langsung bisa siap-siap untuk menolong gitu. Tapi ternyata waktu itu si anak berpegangan masih tetap berpegangan juga. Oh, gitu ya. Sehingga tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Baik. Dari rekan saya. Kapan Bapak lihat si Dante itu pingsan atau nggak sadarkan diri? Itu di hari sekitar jam